Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi disusun oleh Agni Nurani Karuniawati, Guru SDN Jambean 1, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 58A. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, tahun 2001 halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sehingga saya menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk memberikan pelayanan dalam pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Guru dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran amat penting dalam menentukan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi akan dilakukan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid. Tentunya hal ini amat penting agar kita dapat mengetahui langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar kebutuhan belajar murid dapat tercover. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasi RPP berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat belajar. Dan ketiga, profil belajar. Aspek kesiapan murid. Guru perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar murid. Seperti yang kita ketahui bahwa minat belajar pada murid tentu beragam. Ada yang suka dengan seni, olahraga, alam, dan sebagainya. Untuk itu, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya. Hal ini akan berdampak pada tumbuhnya motivasi anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan siswa belajar secara alami dan efisien sesuai profil belajarnya yang berkaitan dengan lingkungan, gaya belajar, contohnya auditory, visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Juga berkaitan dengan budaya serta kecerdasan yang majemuk. Nah, untuk kebutuhan murid dapat kita identifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan merefleksi terhadap praktik pembelajaran. 4. Kita juga dapat melakukan wawancara dengan wali kelas sebelumnya. 5. Membaca rapot serta portofolio siswa. Dan yang terakhir, menggunakan tes diagnostik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Selain mengidentifikasi kebutuhan murid, guru juga dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, antara lain diferensiasi konten,
Hal ini berkaitan dengan apa yang akan diajarkan sesuai tujuan pembelajaran seperti materi atau konten, konsep berdasarkan kurikulum. Sehingga guru perlu menyesuaikan materi konten dengan memperhatikan kebutuhan murid yang beragam. Meskipun demikian, tidak berarti kita dapat menurunkan standar kurikulum ya. Yang kedua, diferensiasi proses. Hal ini berkaitan dengan proses belajar murid dalam memahami konten. Guru perlu memvariasikan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid, sehingga murid dengan mudah memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk berkaitan dengan bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid. Hal ini, guru perlu memberikan keragaman dan memodifikasi produk yang dihasilkan sesuai dengan konten dan proses. Bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Saya memaknai bahwa setiap modul, baik modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, serta modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sama-sama benang merahnya ada pada berpihak pada murid. Dan kelima modul tersebut berpihak pada murid yang akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Terkaitan modul 1.1 filosofi KHD dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi KHD, yakni tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak. Sedangkan keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid dengan memenuhi kebutuhan murid, reflektif dalam melihat kebutuhan murid, bersikap kolaboratif dengan murid, dan inovatif dalam memvariasikan konten, proses, maupun produk. Hal ini akan selaras dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu melihat harapan dan cita-cita murid yang terwujud dalam visi. Dalam menentukan visi dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini menitik beratkan pada upaya kolaboratif dan melihat hal positif dalam diri siswa. Untuk itu, melihat kebutuhan belajar murid sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi amatlah penting. Keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengcover keragaman kebutuhan murid, tentunya akan ada perlakuan yang berbeda pada murid. Nah, untuk menghindari adanya konflik, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid perlu membuat keyakinan kelas agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga mewujudkan budaya positif di kelas, bahkan di sekolah. Sekian koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Sampai bertemu pada tugas berikutnya.